Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada video kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai peluang. Tapi, sebelum Ibu lanjut ke penjelasan materi, Ibu ingatkan, jangan lupa ya, silakan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu nanti cara mencari peluang empirik dan frekuensi harapan. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini supaya Ibu semakin bersemangat untuk membuat video-video tentang pembelajaran matematika. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi mengenai peluang empirik dan frekuensi harapan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran secara daring, kalian akan mampu menyelesaikan masalah terkait dengan peluang empirik dan mampu menyelesaikan masalah terkait dengan frekuensi harapan. Baiklah, langsung saja Ibu akan bahas materi yang pertama, yaitu peluang empirik. Apa itu peluang empirik? Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian E atau disimulkan dengan NE terhadap banyak percobaan yang dilakukan atau disimulkan dengan NS. Adapun rumus untuk mencari peluang empirik itu adalah PE sama dengan NE per NS, di mana PE itu adalah peluang empirik, NE adalah banyak kejadian E, sedangkan NS adalah banyak percobaan yang dilakukan. Baiklah, supaya kalian lebih paham, Ibu akan memberikan beberapa contoh-contoh soal terkait dengan peluang empirik. Contoh yang pertama, sebuah koin ditos sebanyak 50 kali. Jika mata koin angka muncul 24 kali, maka hitunglah peluang empirik kemunculan mata koin gambar. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, bahwa pada pengetosan sebuah koin atau sebuah uang logam, maka itu ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu munculnya angka dan munculnya gambar. Nah, baiklah, seperti biasa, kalau menyelesaikan masalah soal cerita, kita buat dulu diketahui. Jadi yang diketahui dari soal itu adalah mata koin angka muncul 24 kali. Jadi karena yang ditanyakan adalah kemunculan mata koin gambar, jadi kita cari dulu mata koin gambar itu muncul berapa kali. Jadi karena percobaannya itu sebanyak 50 kali dan muncul angka sebanyak 24 kali, maka sisanya akan muncul gambar. Jadi muncul gambar itu sebanyak 50 kurang 24, yaitu 26 kali. Jadi NE itu banyak kejadian munculnya koin gambar, mata koin gambar itu adalah 26 dan banyak percobaan atau NS adalah 50 kali. Nah, langsung saja karena sudah kita ketahui NE dan NS, kita langsung masukkan ke rumus. NE PE sama dengan NE per NS. Jadi NE kita ganti dengan 26 dan NS kita ganti dengan 50 seperti ini. Selanjutnya, jika bisa disederhanakan, kita sederhanakan pecahan 26 per 50 dengan cara sama-sama dibagi 2. Pembilang bagi 2, penyebut juga dibagi 2, sehingga kita peroleh 26 dibagi 2 hasilnya 13, 50 bagi 2 hasilnya 25, sehingga hasilnya adalah 13 per 15. Jadi per 25 ya, maaf. Jadi peluang empirik munculnya mata koin gambar adalah 13 per 25. Baiklah, berikutnya Ibu lanjutkan ke contoh yang kedua. Sebuah dadu ditos sebanyak 80 kali dan diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi, seperti yang sudah kalian ketahui juga, bahwa kalau sebuah dadu ditos itu ada 6 kemungkinan. Kemungkinan munculnya mata dadu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai mata dadu 6. Nah, di sini sudah diketahui pada tabel bahwa mata dadu 1 itu muncul 12 kali, dadu 2 muncul 15 kali, dadu 3 muncul 14 kali, mata dadu 4 belum diketahui,
mata dadu 5 muncul 13 kali dan mata dadu 6 itu muncul sebanyak 12 kali. Pertanyaannya, hitunglah peluang empirik kemunculan mata dadu bernomor 4. Jadi karena kemunculan mata dadu bernomor 4 itu belum diketahui berapa kali munculnya, kita cari dulu ya. Nah, kita buat seperti ini, kita buat diketahui, kita cari NE, kejadian munculnya mata dadu bernomor 4. Karena di sini banyak percobaannya sebanyak 80 kali, berarti mencari NE itu 80 dikurang 12 nih, tambah 15 tambah 14 tambah 13 tambah 12. Jadi hasilnya adalah 66. Jadi 80 kurang 66 itu sama dengan 14. Kemudian NS itu adalah 80 kali banyak percobaannya. Maka yang ditanyakan adalah PE. Karena sudah diketahui NE dan NS, langsung saja kita gunakan rumus PE sama dengan NE per NS. Di mana NE itu 14, NS 80. Jadi diperoleh 14 per 80. Karena 14 per 80 bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 14 bagi 7, 14 bagi 2 7, 40 bagi 80 bagi 2 hasilnya 40, sehingga diperoleh 7 per 40. Bagaimana? Bisa paham? Gimana? Cukup dengan 2 contoh soal? Bagi yang merasa belum puas dengan hanya 2 contoh soal saja, Ibu kasih contoh soal yang ketiga. Lisa dan Aryo sedang melakukan percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam. Mereka mengetos 2 buah uang logam secara bersamaan sebanyak 30 kali. Kemudian mereka mencatat hasilnya sebagai berikut. AA muncul 9 kali. AA itu apa artinya? Dia artinya uang logam pertama muncul A, uang logam kedua juga muncul A. Jadi kejadian ini muncul sebanyak 9 kali. Kemudian AG muncul 7 kali, GA 6 kali, dan GG 8 kali. Hitunglah peluang empirik munculnya sisi yang sama dari kedua logam. Sisi yang sama itu maksudnya uang logam 1 muncul A, uang logam 2 juga muncul A. Atau uang logam 1 muncul G, uang logam 2 juga muncul G. Nah, jadi kita buat dulu. Diketahui NE 9 plus 8 sama dengan 17. Kira-kira kalian tahu nggak di mana dapat 9 tambah 8? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali ya. 9 dan 8 itu diperoleh dari, di sini kan NE atau kejadiannya itu adalah munculnya sisi yang sama. Jadi sisi yang sama AA atau GA. Jadi AA itu munculnya sebanyak 9 kali, sedangkan GG itu muncul sebanyak 8 kali, sehingga NE kita totalkan 9 tambah 8 hasilnya adalah 17. Sedangkan NS banyak percobaannya itu adalah 30 kali. Langsung saja seperti tadi kita masukkan ke rumus PE sama dengan NE per NS. Jadi NE-nya itu 17, NS-nya adalah 30. Bisa nggak 17 per 30 kita sederhanakan lagi? Bisa? Nggak ya? Jadi karena tidak bisa disederhanakan lagi, jadi peluang empirik munculnya sisi yang sama dari kedua logam adalah 17 per 30. Bagaimana? Sudah paham? Jika kalian belum paham, silakan kalian ulang lagi, putar video ini dari rumus sampai contoh soal supaya kalian benar-benar paham. Jika sudah paham, kalian bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah berapa banyak suatu kejadian diharapkan muncul untuk jumlah percobaan tertentu. Nah, frekuensi harapan ini disimpulkan dengan FH. Jadi rumus untuk mencari frekuensi harapan, FH sama dengan PA kali N, di mana
FH itu adalah frekuensi harapan, PA adalah peluang kejadian A, sedangkan N adalah banyak percobaan yang dilakukan. Nah, supaya kalian paham, silakan perhatikan contoh soal berikut. Sebuah dadu ditos sebanyak 60 kali. Hitunglah frekuensi harapan munculnya mata dadu kelipatan 3. Nah, jadi seperti biasa kita buat dulu diketahui. Jadi kejadiannya ini yang diminta adalah munculnya mata dadu kelipatan 3. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa ruang sampel dari pengetosan sebuah dadu itu ada 6. Jadi dari 1 sampai 6. Jadi dari 1 sampai 6 itu yang merupakan kelipatan 3 adalah 3 dan 6. Sehingga A 3 dan 6. Sehingga NA adalah 2. Sedangkan NS 6. 6 ya. Karena sebuah dadu kemungkinannya ada 6. Kemudian kita sudah diketahui lagi N atau banyak percobaannya sebanyak 60 kali. Ditanyakan FH. Jadi selama percobaan 60 kali maka diharapkan muncul mata dadu kelipatan 3 itu berapa kali? Itu maksudnya ya. Jadi FH rumusnya kan PA kali N. Jadi karena peluang kejadiannya belum diketahui, kita cari dulu PA ya. PA seperti biasa rumusnya NA per NS. NA-nya 2, NS-nya 6, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 1/3. Selanjutnya kita langsung gunakan rumus FH, itu adalah PA kali N. Peluang kejadian A-nya 1/3, N-nya 60, jadi 60 kali 1, 60 bagi 3 hasilnya 20. Jadi kesimpulannya, jika dilakukan pengetosan dadu sebanyak 60 kali, maka diharapkan munculnya mata dadu kelipatan 3 itu adalah 20 kali. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Ya, kalau sudah, dan supaya kalian lebih paham lagi, Ibu akan berikan contoh soal yang kedua tentang frekuensi harapan. Dari 9 kartu diberi huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Jadi ada 9 kartu diisi huruf A sampai I. Kemudian jika pengambilan kartu dilakukan sebanyak 120 kali dan setiap pengambilan kartu dikembalikan, maka frekuensi harapan terambilnya kartu dengan huruf vokal. Baiklah, kita buat diketahui dulu ya. Ada 9 kartu dan ini kejadiannya adalah munculnya kartu dengan huruf vokal. Jadi dari A sampai I itu ada berapa huruf vokal? Ya, ada 3 huruf vokal. A, E, dan I. Sehingga NA-nya adalah 3. Sedangkan NS adalah 9 karena ada 9 kartu. Selanjutnya banyak percobaannya berapa kali? Ada 120 kali, jadi N 120. Nah, sama seperti tadi, kita cari dulu peluang kejadian A atau PA. Karena sudah diketahui NA 3, NS 9, tinggal masukkan rumus. Jadi PA itu sama dengan NA per NS, 3/9. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, diperoleh hasil 1/3. Nah, setelah diperoleh peluang kejadian A, baru kita mencari FH atau frekuensi harapannya dengan rumus PA kali N. Jadi peluang kejadian A 1/3, N-nya 120. Jadi 120 kali 1 dibagi 3 hasilnya adalah 40 kali. Jadi jika dilakukan pengambilan kartu sebanyak 120 kali, maka diharapkan terampilnya kartu dengan huruf vokal itu adalah 40 kali. Ya, anak-anak, bagaimana? Sudah paham? Ibu harapkan kalian sudah paham materi ini. Jika sudah, silakan nanti kalian latih lagi kemampuan kalian dengan mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video pelajaran ini dari awal sampai akhir dan tetap semangat untuk belajar matematika. Terima kasih.